Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Firza Audrey, berasal dari Universitas Jambi dengan Prodi Akuntansi S1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah penganggaran dengan judul Ramalan Penjualan Analisa Regresi. Yang pertama, pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memprediksi perubahan dari Ridwan Dr. Andes MBA tahun 2007. Analisis regresi. Regression analysis merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Dengan demikian, analisis regresi juga dapat diartikan sebagai analisis perkiraan. Karena merupakan suatu prediksi, maka nilai prediksi tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang sedang dianalisis. Semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel atau variabel independen. Jika nilai variabel yang lain yang berhubungan dengannya atau variabel lainnya sudah ditentukan. 2. Macam-macam analisis regresi. Yang pertama, regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear, regresi linear sederhana, hanya memiliki satu perubahan regresi linear untuk populasi adalah sebagai berikut. 2. Regresi berganda. Regresi berganda dalam model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas, prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Kata multiple berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Regresi berganda berguna untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel bebas untuk mencari hubungan fungsional dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikatnya. Dengan demikian, multiple regression atau regresi berganda digunakan untuk penelitian yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. 3. Persamaan regresi. Persamaan regresi adalah model analisis regresi merupakan suatu model yang parameter linearnya atau biasanya fungsi berbentuk garis lurus. Secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi menyangkut studi tentang hubungan antara suatu variabel Y yang disebut variabel respon atau variabel dependen, yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel X merupakan variabel prediktor atau variabel independen, yaitu variabel bebas atau tidak dipengaruhi variabel lainnya. Dari Sugiono, tahun 2010. Sifat hubungan antara variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, maka perlu dilakukan penganalisisan data agar dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut berkolerasi, sehingga membentuk sebuah pola garis lurus antara variabel bebas X dan variabel terikat Y, membentuk pola sebuah garis yang lurus, dan dalam aplikasinya jika nilai X meningkat, maka nilai Y juga akan meningkat. Jika nilai X mengalami penurunan, maka nilai Y juga akan mengalami penurunan. Baiklah, inilah hasil presentasi tugas saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.